Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini spesial bagi saya ketemu kakak bro ya, bukan kakak bos ya. Kakak bos. Profesor Edward Umar Sharif Hiyari. 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 Ya. Itu bahasa apa, Bro? Marga. Marga Ambon. Ya. Ya. Nah, katanya ada keturunan Arab. Enggak juga. Nggak mau disebut keturunan Arab ya. Hiyari ya. Hiyari ya. Dipanggil sehari-hari Edi. Ya. Saya dulu sebelum jadi profesor manggilnya Bang Edi. Siap. Jadi gara-gara profesor ini susah juga kita walaupun abang-abangan kita ya. Iya. Panggil abang juga nggak prof. apa-apa. Kalau di depan kelas biasanya orang prof. Enggak, kalau abang itu kalau makan kita masih bayar 50-50 itu. Kalau prof sudah pasti 100%. Betul. Yang bayar prof semua itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Apa kabar, Prof? Baik, sehat. Saya juga mau panggil Ferry juga nggak enak, panggil Adinda Ferry juga enak, pokoknya apalah. Terserah Prof lah. Dulu panggil Ferry aja Ferry, sih. siap Fer. Sekarang beliau adalah Wakil Menteri Hukum, tidak HAM lagi. Tidak HAM lagi. Agak hilang satu beban ya soal menjelaskan HAM ke publik ya. Betul. Itu banyak ya? Banyak beban yang hilang. Banyak beban yang hilang. Jadi tidak menjelaskan soal HAM, tidak menjelaskan soal imigrasi, tidak menjelaskan soal pemasyarakatan. Jadi fokus ya kepada kepada 3 hal. Tapi nantilah kita bicara yang serius-serius itu, Prof. Siap. Saya mau tanya soal dunia perkuliahan. Ini agak berat pertanyaan, Prof. Waktu kuliah, pernah nyontek tidak? Oh, tidak. Wih, tidak pernah nyontek. Tidak pernah nyontek. Karena Bapak kan dikenal sebagai orang yang punya photographic memory katanya. Betul. Jadi ingat banyak hal. Karena begini, Fer. Dulu waktu kuliah itu, kan saya ini kan senang baca. Jadi biasanya yang kalau dipegang betul itu adalah pengantar ilmu hukumnya Prof. Dikno. Karena saya udah dapat buku itu sebelum kuliah. Kok Prof. Dikno bukan Prof. Mulyatno? Pengantar ilmu hukum. Okay. Kalau hukum pidananya Prof. Mulyatno. Jadi kebiasaan saya waktu itu adalah membaca dulu, kemudian nanti setelah dosen menerangkan kan kita udah tahu nih apa yang kita baca, jadi kita bertanya di situ. Nanti kalau pulang di rumah, mengulang lagi apa yang tadi dibaca, tetapi kemudian membaca untuk pertemuan berikut. Karena kita ini kan aktivis. Sering juga banyak nggak masuk kuliahnya. Jadi harus lebih di segi lain ya. Persis. Tapi ada untungnya, Fer. Kita kan ada geng lah. Ada geng itu saya sebutkan lah ya. Situ ada anaknya almarhum Profesor Afan Ghaffar, Erlangga Ghaffar. Ada teman akrab kita namanya Nonot. Nama aslinya Satyo Hadi Wibisono, panggilannya Nonot. Itu nama Nonot itu pasti istilah kampus betul. Istilah kampus. Terus ada geng kita sekarang yang jadi sekretaris Universitas Andi Sandi, dosen ATN. Bang Andi Sandi. Ya, Sandi. Lalu ada anaknya Bu Dekan, waktu itu anaknya Prof. Maria. Ada namanya, panggilannya Aso, namanya Adiarso. Kemudian ada Dina. Dina itu teman-teman sesama dosen juga. Jadi karena kita ini aktif membuat kegiatan seminar, diskusi ilmiah, apapun. Dan absen itu kan tidak seketat sekarang. Jadi, titip absen? Tidak titip absen. Tidak ada absen. Tidak ada. Makanya jadi waktu zaman kita kuliah itu paling enak. Paling enak itu karena ya dosen itu dia nggak mau tahu mahasiswa masuk atau tidak. Pokoknya dia menerangkan, kalau tidak mengerti silahkan tanya. Kalau tidak bertanya kan dia anggap sudah paham. Jadi waktu itu satu-satunya kuliah yang menerapkan sistem absen yang ketat adalah mata kuliah hukum internasional. Pakai kartu kuning tuh. Dan satu persatu ngumpulin. Jadi nggak bisa titip. Sementara yang sudah lain internasional gayanya ya. Iya. Sementara yang lain kan nggak ada absen. Jadi sesuka hati kita. Cuma kita ini kan justru tidak ada absen itu membuat ada kewajiban moral dari kita untuk hadir. Untuk harus tahu nih ilmunya seperti apa. Waktu itu
karena kita aktif di kepanitiaan, di organisasi kemahasiswaan, biasanya di antara kita itu ada yang ditugasi untuk masuk. Supaya apa? Catatan kuliahnya itu dikopi. Kalau saya tidak mengkopi catatan, saya minta catatan aslinya, saya catat sendiri di rumah. Dengan demikian kan saya mengingat tuh, sambil belajar, sambil mencatat lagi. Jadi kalau mencontek, tidak pernah. Tetapi kalau pekerjaan saya dicontek orang, itu kan lain masalah. Padahal saya mau pertanyaan berikutnya. Saya sudah menebak soal jawabannya ini, tapi pertanyaan berikutnya adalah memberikan contekan. Saya tidak memberikan, tetapi kalau mungkin memberikan kesempatan atau peluang, ya. Karena saya taruh begitu aja pertanyaannya. Cuman yang saya pernah istilahnya sampai waktu itu nilai bahasa Belanda saya dikurangi 1, bukan dipotong, dikurangi 1, jadi seharusnya A dijadikan B, karena kertas jawaban saya itu nggak tahu kemana-mana. Padahal ketahuan kita nggak bisa protes kan, karena memang itu karena waktu itu ya sampai ada istilahnya begini. Tempat duduk menentukan prestasi. Jadi kalau menyontek enggak, tapi kalau memberikan contekan juga saya tidak. Begini enggak, jadi ya kita pura-pura enggak tahu aja, ditaruh begitu, silahkan kan enggak. Tidak ada mens reanya. Tidak ada mens rea ya, tetapi memberikan sarana, kesempatan atau alat, kira-kira begitulah. Menarik. Tapi saya kan salah satu yang saya ingat dan itu diperbincangkan banyak orang soal Prof. Edi adalah kemampuan berbahasa Belanda. Sebetulnya lebih banyak pasif ya, dalam pengertian almarhum ayah saya kan fasih berbahasa Belanda. Jadi kalau mau kan sekolahnya sekolah Belanda memang. Jadi kalau segala sesuatu kan waktu itu tanya, tapi kan saya kuliah beliau udah meninggal. Jadi ya ada ya pengetahuan dasar lah. Jadi ya familiar lah dengan istilah-istilah itu. Bahkan saya baru betul-betul mendalami buku-buku dalam bahasa Belanda itu waktu mengambil doktor. Jadi itu saya tulis di dalam buku hukum pidana. Itu saya betul-betul mendapat kesempatan emas yang tidak mungkin saya lupakan. Jadi buku-buku klasik, ada 12 buku klasik ya. Kalau kita hukum pidana ada Vos, Pompe, Simons, Van der Mellen, Van Hattung, Noyon, Langemeyer. Itu buku-bukunya saya copy dari istrinya mendiang Profesor Mulyato. Dan Bulamnya Mulyato itu kan mengajar. Bisa bayangkan, beliau mengajar itu sampai usia beliau 89 tahun. Jadi beliau ngajar kita. Waktu saya jadi dosen, beliau ngajar, saya selalu dampingi. Ingatannya masih tajam. Jadi waktu ngambil doktor sepanjang 2007-2008 itu hampir setiap hari saya ke rumah beliau, setiap pagi. Jadi biasanya itu jam setengah 8 sampai jam setengah 9 kalau tidak ada kuliah. Itu Bu Mulyatno. Saya ke beliau itu, jadi dari buku-buku bahasa Belanda yang saya baca itu saya konfirmasi ke beliau mengenai ini pendapat demikian, bagaimana pendapat Profesor Mulyato. Dari situlah baru saya menjadi terang mengenai buku hukum pidana yang ditulis oleh Profesor Mulyato. Ternyata begini. Dan saya sampai pada satu kesimpulan bahwa buku yang ditulis oleh Profesor Mulyato dengan secara teoretik dalam konteks hukum pidana itu sedikit banyaknya mempermudah pekerjaan seorang jaksa, karena ketika beliau menulis buku itu profesi beliau adalah sebagai jaksa agung muda. Profesor Mulyato itu mantan jaksa agung muda. Jadi beliau mencoba mengambil jurisprudensi di Belanda yang memperkuat dan mempermudah kerjaan beliau sebagai seorang jaksa agung muda. Contoh yang paling konkret nih, di dalam hukum pidana Belanda itu pertanggungjawaban pidana dia adalah pertanggungjawaban pidana secara psikologis. Itu sangat sulit untuk diterapkan di Indonesia. Artinya apa? Artinya untuk menentukan seseorang dapat bertanggung jawab, itu kan harus mendengar keterangan seorang psikiater atau keterangan seorang psikologi. Oleh Profesor Mulyato, itu beliau mengambil pendapatnya Vos, bahwa jangan kesalahan psikologis, tapi kesalahan normatif, artinya memenuhi unsur delik, itu lebih mudah dipertanggungjawabkan. Dan itu hubungannya
beliau sebagai seorang jaksa agung muda. Jadi mempermudah kerjaan Pengalaman jaksa. praktis. Iya, untuk melakukan pembuktian di pengadilan. Tentu ada perpindahan gagasan ya. Betul. Actus reus mens rea begitu ya. Persis. Actus non facit ya. Ya, Reum mens rea. fetis Ya. mens Rea. recit rea ya. Ya. Jadi bukan, kalau di dalam teori itu bukan kesalahannya, tapi sesungguhnya yang jahat akal pikiran. Beliau Persis. menggeser ya. Beliau bergeser, jadi mempermudah jaksa untuk membuktikan. Hmm. Satu hal lagi, itu beliau menganut ajaran penyertaan yang ekstensif. Berarti, sorry Prof, berarti menentang Simon dong dan lain-lain. Persis, jadi menentang sebagian besar ahli hukum pidana Belanda. Soal guilty mind itu ya. Betul, tapi beliau ada pendapat ahli hukum pidana Belanda seperti Vos, beliau mengambil Vos. Oh, pendekatannya ke sana. Iya, jadi artinya di satu sisi beliau punya dasar, tapi di sisi lain juga karena beliau ini Buddha nih. Praktek saya sebagai seorang jaksa agung muda, pekerjaan jaksa membuktikan kesalahan terdakwa, kenapa harus ngambil yang sulit-sulit, ngambil yang mudah-mudah. Termasuk juga misalnya nih yang ini kemudian diterapkan dalam banyak kasus pemberantasan korupsi di Indonesia, kita mengenal ajaran penyertaan yang ekstensif. Ya, oke. Pernyataan ekstensif itu begini, kan turut serta melakukan itu kan lebih dari satu orang bersama-sama dan bersekutu untuk melakukan kejahatan. Misalnya dalam contoh kejahatan jabatan. Kalau penyertaan yang restriktif, yang terbatas, orang yang melakukan kejahatan jabatan adalah pasti orang yang punya jabatan. Tetapi Mulyatno tidak. Oke, menarik. Tidak mesti orang yang melakukan kejahatan jabatan itu punya jabatan. Itu kasus konkret tuh. Tapi dia adalah penyelenggara negara kan? Bukan juga. Itu menarik. Tolong jelaskan. Itulah. Dulu saya suka hukum pidana, tapi kan saya pindah ke HTS. Ya, itu beliau ngambil dari kasus yang terkenal di Belanda itu mengenai res pas ares. Lalu itulah diterapkan dalam kasus yang sangat familiar. Itu kasus, dan pasti Ferry tahulah yang namanya Forum Prevaricatum. Karena itu khusus ada di dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950. Di mana kalau seorang pejabat negara itu melakukan tindak pidana, maka dia diadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir oleh Forum Prevaricatum. Prevaricatum. Sangat Amerika itu ya. Dan itu hanya dalam satu kasus loh. Jadi selama Undang-Undang Dasar sementara 1950 berlangsung 9 tahun ya, 50 sampai 59, itu hanya ada satu kasus. Dan kasus itu menimpa Menteri Kehakiman Djodi Gondokusumo. Kasus itu dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1955. Itu menarik. Disitulah beliau menerapkan ajaran penyertaan yang ekstensif karena yang terlibat itu pembantu. Sama dengan kasus Gus Dur dengan Suwondo ya. Ya, waktu itu tanda tangannya. Ya, Suwondo kan tukang pijat. Wah, make sense. Itu ajaran penyertaan yang diperluas. Itu karena Pak Mulyatno waktu itu sebagai jaksa agung muda. Cuman yang nggak enak itu menurut cerita Bu Mulyatno ke saya, yang nggak enak dari Pak Mulyatno itu cuma satu. Jadi waktu itu beliau sebagai jaksa agung muda yang menuntut Djodi Gondokusumo sebagai Menteri Kehakiman dan dijatuhi pidana 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Yang gananya cuma satu. Profesor Mulyatno kemudian ditunjuk oleh Bung Karno menggantikan Djodi Gondokusumo sebagai Menteri Kehakiman. Jadi kesan orang akan menuduh coy ya. Padahal enggak. Padahal sama sekali tidak ada. Tidak ada pretensi untuk itu. Jadi ya Pak Mulyatno itu kesempatan emas saya ketika mendalami bahasa Belanda dengan Bu Mulyatno, dan Bu Mulyatno itu luar biasa karena ketika saya membaca bukunya Suringha, saya kan bawa buku itu. Suringha, kita akan bicara soal melawan hukum misalnya. Itu saya baru baca kalimat pertama, beliau udah bisa lanjut tuh. Lalu beliau bilang, ini loh, pandangannya Suringha begini, pandangannya Mulyatno begini. Disitulah saya mulai betul-betul mendalami hukum pidana itu ketika mengambil doktor dan mendapat kesempatan kurang lebih setahun belajar langsung dari Bu Mulyatno khusus mengenai buku-buku klasik dalam bahasa Belanda itu. Kira-kira begitu. Jadi cerita orang di luar Prof. Edi itu dekat dengan Pak Mulyatno itu tidak benar. Beliau meninggal, saya belum lahir. That's it. Jadi saya salah juga itu mendengar cerita itu bahwa wajar Edi itu
pilihan diksinya sangat Belanda. Dia sangat dekat dengan Prof. Mulyana ini. Pak Mulyanto meninggal tahun 1971. Saya lahir 1973. Tidak mungkin nggak interaksinya dunia maya ya. Ya, spiritual nggak mungkin lah. Kalau dengan Bung Mulyanto saya sangat dekat. Sangat dekat. Sangat dekat karena saya kopi buku dan beliau itu kan ketika mau mengajar saya menuntun beliau dari mobil ke kursi. Jadi beliau pendengaran semua masih baik kecuali lutut ya. Oke. Jadi biasanya beliau berdiri, saya papa beliau sampai ke mobil. Kalau dekat dengan Bung Mulyanto, iya. Oke, Sampai cocok. beliau meninggal. Nah, pertanyaan berikutnya, Prof. Prof itu menganut paham Simong atau Vos? Kalau saya, makanya kalau memperhatikan catatan Prof. Barda di dalam Nawawi Arif? dalam buku saya itu beliau katakan bahwa saya dalam beberapa hal ya saya berpendirian sendiri yang juga tidak mengikuti Mulyanto, juga tidak mengikuti aliran Belanda, tapi saya mengambil sikap di tengah dan saya baru kemudian membaca bukunya Prof. Topo Santoso. Itu saya terima kasih betul kepada Prof. Topo karena beliau mencoba membuat bagan dan menunjukkan ini pendapatnya Mulyatno, ini pendapatnya Suriha, ini pendapat. Kemudian terakhir itu Prof. Topo bilang ini pendapatnya saya itu di tengah. Edi Oesiaria di tengah ketika misalnya kita berbicara soal percobaan dan penyertaan. Saya mengambil jalan tengah dan tentunya kan ada rasio legis, ada argumentasi teoretik mengapa saya berpendapat demikian yang tidak mengikuti Mulyanto juga tidak mengikuti pendapat ahli Belanda. Jadi ada sikap tersendiri. Sebelum lanjut, saya ingin menunjukkan sesuatu dan minta pendapat Prof. Siap. Apa pendapat Prof dengan baju ini? Itu bendera One Piece. nggak ada masalah. Lalu kenapa ada penyelenggara negara menganggap ini sebagai tindakan makar? Begini, saya kira kalau kita belajar berdemokrasi itu kan pendapat beliau dan sah-sah saja kalau beliau punya sudut pandang lain. Saya sebagai seorang akademisi juga bisa menerima pendapat itu. Kan kita menghargai pendapat orang, tapi kalau saya sendiri berpendapat tidak ada masalah dengan pendapat itu. Tidak ada sesuatu yang salah dengan bendera itu. Makanya ketika saya pada tanggal berapa ya 9 Agustus saya diundang di UII. Tempatnya di UI, tapi yang debat itu ya. Ya dengan Mas Haris Azhar kan saya disuruh foto dengan bendera itu nggak ada masalah. Ya. Sebenarnya makar apaan sih, Bro? Menarik nih. Jadi ada kesalahan penterjemahan kata makar di dalam KUHP kita yang lama. Jadi yang sudah diubah dengan yang baru, atau masih sama kesalahpahaman itu? Cuma diperjelas. Apanya yang diperjelas? Kesalahannya atau? Kita mendefinisikan makar itu. Jadi makar itu kan dari kata anslah sebetulnya. Anslah itu sebetulnya attempt. Percobaan melakukan serangan. Mengapa menggunakan istilah makar? Jadi Prof. Mulyatno mencoba untuk mencari padanan kata yang tepat bahwa karena ini adalah kejahatan serius ditujukan kepada presiden, wakil presiden, pemerintahan yang sah atau kedaulatan suatu negara, maka dia menggunakan istilah makar yang sebetulnya artinya dalam bahasa Belanda itu adalah percobaan melakukan serangan. Cuma dia berbeda dengan percobaan. Kalau percobaan itu kan berhentinya bukan karena kehendak sendiri, tapi kalau makar nggak ada alasan untuk itu. Kira-kira begitu. Belum melakukan saja, sudah persiapan saja sudah kena itu ya. Permufakatan jahat. Jadi kalau kita mau masuk ke suatu tindak pidana kan ada ada step-stepnya. Pertama adalah permufakatan jahat, konspirasi ya. Jadi bahasa Belandanya samenspanning. Lalu ada perbuatan persiapan, kemudian ada percobaan, baru kemudian orang melakukan delik. Kalau makar ini dia tarik jauh sekali. Jadi permufakatan jahat itu sudah masuk. Ya. Karena soal dampak kan, dampak. Soal keamanan bagi penyelenggara negara, terutama pimpinan tertinggi dan juga kedaulatan negara. Iya betul. Ini menarik juga nih, perlu diketahui publik juga bahwa tidak mungkin juga bendera One Piece untuk tindakan makar. Nah, itu satu hal yang menarik dari penjelasan Prof. Nah, kira-kira dampaknya di KUHP dan KUHAP baru ke depan, ini KUHAP ini masih insya Allah ya, Prof? Jadilah barang itu. Jadi ya. Jadi ya. Tapi hari ini saya bahagia sekali. Saya membaca di running text
Kompas TV barusan saja bahwa DPR akan mengundang KPK sampai BEM untuk membahas RKUHP. Itu saya BEM luar mana biasa. ini, Prof? Kalau saya BEM yakin kan itu, sekarang pecah nih. Itu saya nggak tahu tuh. Saya yakin BEM itu ya pasti kalau bisa seluruh BEM, paling ya. tidak adalah universitas-universitas yang kita tahu lah yang selama ini menggaungkan soal KUHP ini. Ya. Dan KPK, dan saya dengar juga akan dilakukan RDPU dengan ahli dan juga dengan koalisi masyarakat sipil. Ya. Ya. Nah ini kan kalau soal KUHP ini salah satu problematika masyarakat sipil, Prof, kan soal bagaimana ini disosialisasikan. Kalau di putusan MK 91, sesuatu pembentukan undang-undang dikatakan bermakna itu kalau dia melibatkan publik karena 3 hak di 3 tahapan. Persiapan atau naskah undang-undang ini dirancang, gitu ya, perencanaan, lalu penyusunan dan pembahasan. Sementara MK tidak merasa perlu untuk dilibatkan publik di persetujuan bersama dan di pengundangan. Ya. Karena memang ngapain juga. Betul, formalitas. Tapi di Undang-Undang Perubahan Undang-Undang 12, karena mungkin marah dengan putusan MK, mungkin berapa? Partisipasi bermakna itu dilibatkan di 5 tahapan. Yang menurut saya 2 ini nggak perlu sama sekali. Masa publik dilibatkan di pengundangan kan masuk akal. Di 3 ini saja. Nah, itu problematika di kita, terutama di DPR dan pemerintah. Kadang-kadang pembahasan itu secepat kilat. Publik belum catch up isunya, tetapi tiba-tiba sudah jalan dim 1000-an begitu. Apakah ini bisa diperbaiki agar jauh lebih siap publik menerimanya, pembahasannya? Karena gini, Prof, walaupun ini masterpiece di era pemerintahan ini, KUHP yang dari tahun 81 tiba-tiba diperbaiki, ada baiknya mungkin agak slow down pembahasan agar kita bisa mendiskusikan ini lebih dalam. Nah, misalnya Prof tadi berikan kabar baik, melibatkan banyak orang. Artinya akan didengarkan banyak orang lagi kan, yang potensial menambah waktu pembahasan. Karena saya pikir selevel Prof Edi dengan kemampuan pidananya yang orang paham semua, kapasitasnya, juga ngapain buru-buru sih, Prof? Baru belum setahun loh pemerintahan ini. Oke, ini pertanyaan yang menarik, Fer. Kalau saya ditanya, saya bilang, yang penting sebelum 2 Januari lah. 2 Januari tahun besok? Ya. Mengapa? Oke. 2 Januari kan KUHP baru berlaku. Januari atau Februari? Januari, 2 Januari. Sementara, di dalam KUHP yang sekarang, yang existing. Oke, logis. Itu kan ada upaya paksa yang menggunakan pasal-pasal dalam KUHP. Logis. Yang sudah dicabut. Kalau begitu KUHP baru berlaku, kan pasal-pasal itu tidak berlaku. Maka dia akan kehilangan legitimasi untuk melakukan upaya paksa. Nanti koruptor-koruptor bisa lepas, yang lain-lain bisa lepas, nanti repot lagi. Sudah kita. Kemarin 1, Prof. Jadi makanya memang itu dia urgent harus dalam tahun ini. Makanya saya bilang kalau boleh tawar nih, ya kalau bisa September lah. Supaya September. Ada masa sosialisasi 3 bulan. Oke. Tapi apa yang dikatakan Ferry itu benar sekali ya. Partisipasi publik itu sangat penting karena saya selalu mengatakan bahwa kekuatan berlaku undang-undang itu kan kekuatan yurisdiksi dan kekuatan sosiologis itu sama kuatnya. Iya kan? Apa artinya undang-undang kalau nggak diterima masyarakat? Yes. Itu kan penting di situ. Karena itu saya kira teman-teman Komisi 3 di DPR pun terbuka kok. Contoh konkret. Kan kita sudah masuk di Timus Timsin, tanggal 8, 9, 10 Juli. Tapi karena ada desakan, DPR tidak tutup mata, tidak tutup telinga. Dia ngundang RDPU tanggal 21 Juli. Tanggal 22 Juli sebelum masa sidang ditutup, dia undang RDPU juga. Dan kalau saya membaca running text hari ini, saya yakin bahwa pembahasan nanti dibuka dengan dilakukan RDPU, rapat dengar pendapat umum, ya tadi, dengan BEM, dengan KPK, ahli dan juga mungkin koalisi masyarakat sipil. Itu penting karena
terus terang fair, saya juga diprotes oleh teman-teman ahli pidana kan Ya, ada 18 guru-guru besar orang. ada yang 18 keluar orang. ya. Biasanya kompak, sekarang Nah, tapi itu perlu juga. Iya. untuk Ya sebagai suatu kontrol kan. oke. Karena mengapa ketika setelah kita selesai membuat KUHP, Prof. Tuti bilang ke saya, Ed, kalau kita ini yang membuat, kita baca, pasti kita merasa sudah sempurna. Makanya waktu itu kita ada provider, beberapa guru besar yang membaca. Oke. Jadi sekarang ini tiba-tiba ada kritik dari teman-teman yang notabene mereka anggota tim loh. Jadi kita ada 15 anggota tim, ada 4 itu bikin pernyataan sikap. Ya kita tanggapi itu secara positif. Bahkan kan keluar kan, menyatakan mundur gitu ya. Menyatakan mundur, tapi salah satu di antaranya pasalnya kita pakai tuh. Karena memang kita anggap bagus. Saya kasih satu contoh, misalnya kita bicara soal perjanjian penundaan penuntutan, DPA itu, Deferred Prosecution Agreement. Itu pasal yang paling banyak ayatnya dalam RUU KUHP, tuh ayat 17 ayat. Itu yang bikin kan Mbak Feby. Feby Mutiara Nelson dari UI. Dari UI. Karena memang disertasi dia. Dan apa yang dia buat, nggak satu kata pun kita rubah. Karena ya kita tahu dia disertasi dan dia paham soal itu. Dia termasuk yang mengkritik. Nggak apa-apa. Jadi yang ingin saya katakan begini, dan saya yakin Ferry pasti lebih tahu lah dari saya. Undang-undang itu kan produk politik. Saya katakan begini kepada teman-teman akademisi, kalau undang-undang itu adalah produk akademik, 100% saya terima. Kan undang-undang kan nggak sama dengan disertasi, dengan skripsi, dengan tesis. Ini produk politik kan pasti ada tarik-menarik. Jadi kita mengakomodasi tapi tidak bisa 100%. Dalam satu talkshow seperti ini, ditanya tuh sama Nana sama Najwa Shihab, kira-kira yang diambil dari koalisi masyarakat sipil, dari teman-teman ahli, itu lebih dari 50%. Lebih. Jadi sekarang ini kita sedang tabulasi. Pasal ini siapa yang memberikan masukan. Jadi nanti kita akan menunjukkan itu sama persis waktu KUHP. KUHP kan kita bisa menunjukkan nih, ini siapa yang memberikan. Jadi tidak benar kalau kita tidak mendengar aspirasi publik. Kira-kira seperti itu. Tapi lumrah nggak, Prof, dalam konteks hukum pidana, ini ultimum remedium katanya, ada bargaining politik. Kalau untuk undang-undang yang lain, tapi untuk pidana sepertinya kalau saya bahkan mengusulkan, sudahlah untuk undang-undang yang terkait pidana, serahkan Prof. Edi, kita namakan undang-undang itu adalah Undang-Undang Edward Umar Sarifyari. Nanti yang bertanggung jawab jelas satu, sama dengan pembentukan konstitusi Austria. Konstitusi Austria dibuat oleh Hans Kelsen, dia selesaikan, nanti baru diuji cobakan. Jadi satu orang ahli konstitusi bertanggung jawab, nanti baru diuji. Nah, saya terbayang undang-undang pidana ini harusnya tidak ada bargaining politik. Satu ahli selesaikan, nanti diuji oleh ratusan ahli lain, dan publik terlibat. Kenapa tidak sesimpel itu? Kenapa harus banyak ahli pula? Ya, begini. Saya harus akui bahwa dari puluhan undang-undang yang saya terlibat membahas, yang paling sulit ini KUHP. KUHP dibandingkan KUHP. KUHP itu satu tone semua, satu suara semua. Oke. Yang pidana ya, kecuali HTN lah. Terus gimana, Bro? Kalau KUHP ini paling sulit, karena begini. Procedural law kan? Jadi ini antinomi betul ini. Jadi di satu sisi, kan ini secara doktrin pidana. KUHP itu apa? KUHP itu jus punendi. Jus punendi itu apa? Jus punendi itu adalah hak negara untuk memproses, menuntut, menghukum dan melaksanakan pidana. Pasti dia terlibat dong dalam penyusunan. Karena kan mengatur tugas dia. Yang kedua, Fer, dimanapun di negara di dunia ini, KUHP itu akan disusun berdasarkan participant approach dari sudut pandang penegak hukum. Tetapi ini antinominya di sini. Filosofis adanya hukum acara itu bukan untuk memproses tersangka. Filosofis hukum acara pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan aparat. Ini kan pasti bertolak belakang. Bertolak belakang. Makanya kita harus mencari formulasi yang paling tepat untuk kedua tarik-menarik ini. Belum lagi kita berbicara misalnya ada berbagai kewenangan. Makanya beratnya di sini. Ada kewenangan, ada yang ingin
kewenangannya dibagi-bagi. Tapi ketika menyusun KUHP ini, memang kami hanya, terutama saya pribadi, ya hanya mau lihat doktrin saja, supaya kita tidak bias ke mana-mana begitu. Disinilah yang paling berat, makanya ada satu dalam RUU KUHP yang kita masukkan, kalau saya tidak salah dalam pasal 2 ayat sekian, kita tambahkan ayat, itu kita hendak memberitahukan kepada orang yang membaca, bahwa kedudukan aparat hukum, hakim, jaksa, polisi, advokat, dan yang terakhir nih, pembimbing kemasyarakatan, itu semua sederajat. Oke. Supaya apa? Kita bisa membalancing kekuasaan penyidik dan penuntut umum yang begitu besar, akan diimbangi oleh kewenangan advokat. Supaya bisa mengontrol nih, jangan sampai terjadi abuse of power. Saya ingin respon poin ini, Prof. Iya. Sekaligus minta koreksi dari Prof dalam perspektif HTN dan pidana. Menurut saya, ketika orang bicara presumption of guilty dan presumption of innocent, ketika bicara KUHP, kita sedang menerapkan presumption of guilty. Tapi ketika mau menerapkan KUHP, kita sedang menjaga presumption of innocent. Orang mau dilindungi hak-haknya yang akan dibatasi dengan proses hukum acaranya. Nah, menurut saya kan ada perintah di konstitusi. Orang hanya boleh dibatasi haknya melalui undang-undang. Ini KUHP nih. Nah, pertanyaan saya, kalau ada orang mau dibatasi haknya, kenapa pembicaraan soal hak, perlindungan hak, ternyata agak kurang menonjol di DPR dan pemerintah? Misalnya, orang tidak ada membahas gagasan konsep Miranda Rules, misalnya. You have a right to remain silent. Segala ucapan Anda akan memberatkan Anda. Anda berhak didampingi. Berhak untuk diam. Segala ucapan Anda akan memberatkan Anda. Dan Anda berhak didampingi oleh pengacara. Ini komplain teman-teman pengacara, Prof. Masih belum ada nuansa para pengacara itu berhak untuk serius mendampingi kliennya. Misalnya kritik mereka soal KPK, yang punya kebiasaan tidak membawa lawyer kalau belum jadi tersangka, kritik mereka yang sama di kejaksaan dan di kepolisian. Kenapa gagasan begini tidak ditonjolkan sebagai perlindungan hak? Ya, satu, ini RUU ini kan masih dinamis. Yang kedua itu semua ada. Tapi kita tidak membahasakan eksplisit seperti Miranda Rules ya. Tapi ada tertuang dalam pasal-pasal, bahkan ada bab kan, hak-hak tersangka dan hak terdakwa sendiri. Ada bab tentang hak saksi, hak korban, hak penyandang disabilitas, hak perempuan, hak anak. Ada semua. Oh, cool. Itu ada di dalam RUU KUHP. Bahkan saya ingat nih, rapat pertama kali tanggal 8 ketika membahas RUU KUHP, kan DIM itu ada 1676. Yang katanya diselesaikan sehari itu, Prof. 3 hari. Tapi 3 hari kan bukan 1676. Oke. Bayangkan 1676 itu 1091 tetap. Kalau tetap kan nggak kita bahas. Ya. Lalu ada yang berubah redaksional. Redaksional itu typo segala macam. Ini itu ada 200 lebih. Lalu ada reposisi. Reposisi itu yang harus pasal sekian kita pindahkan. Itu juga 200 lebih. Jadi yang total kita bahas hanya 130 pasal. Maaf, 130 DIM. Pertama kali kita membahas 130 DIM, itu ada 2 hal. Yang pertama adalah pasal terkait hubungan koordinasi penyidik dan penuntut umum. Itu saya sampaikan, saya minta waktu itu dengan hormat dan sangat kepada pimpinan Komisi 3, Pak Habibur Rahman. Saya bilang, Pak Ketua, ini dengan segala kerendahan hati saya meminta dan saya memohon, rumusan pasal tentang hubungan koordinasi penyidik dan penuntut umum tidak diganggu-gugat. Karena yang merumuskan mereka. Dan ini kan untuk memperlancar tugas mereka. Supaya apa? 1, tidak ada ego masing-masing. 2, ada kepastian hukum. 3, tidak ada saling sandra antara penyidik dan penuntut umum. Yang keempat, kan selama ini terjadi berkas bolak-balik, bolak nggak balik-balik. Tidak kunjung P19 ya. Makanya di dalam 7 pasal itu sangat jelas.
Akhirnya disetujui, ditok langsung. Itu jangan diganggu gugat karena tidak menyinggung soal hak tersangka, tidak menyinggung soal HAM lah. Itu betul-betul itu mekanisme tugas hubungan antara penyidik dan penuntut umum. Begitu saya minta itu, dibalik kemudian sama Pak Habib sama Pak Ketua Komisi. Prof, ini permintaan advokat. Kami minta pemerintah menerima. Apa permintaannya? Satu, setiap tahap pemeriksaan. Kalau setiap tahap pemeriksaan kan berarti mulai penyelidikan, lidik, sidik, tuntut, adili. Didampingi advokat. Dua, advokat berhak mengajukan keberatan. Tiga, keberatan itu dicatatkan dalam berita acara. Langsung ditok. Jadi berarti dikabulkan ya, nggak mungkin juga Habib tidak memperjuangkan advokat kan? Karena dia advokat kan? Bukan. Itulah yang saya katakan bahwa kepada teman-teman koalisi masyarakat sipil tidak perlu satwa sangka dengan teman-teman Komisi 3. Demikian juga teman-teman ahli karena teman-teman Komisi 3 itu banyak yang latar belakang advokat. Jadi tidak mungkin mereka akan mengkhianati apa pengalaman mereka selama ini. Satwa sangkanya sih kepada kepolisian dan kejaksaan sih. Nah, itu problematika juga karena dianggap punya tradisi kepolisian dan kejaksaan menghilangkan hak banyak tersangka gitu ya. Ya, saya kira ketika kita membahas itu di internal kan kami membentuk tim 12 itu, mungkin sudah dengar. Ada 3 dari hakim, 3 dari Kementerian Hukum, 3 dari Kejaksaan, 3 dari Kepolisian. Itu kita berdebat juga bukan gampang loh. Tapi akhirnya semua bisa diakomodasi dan tidak ada satupun institusi baik Mahkamah Agung, Kejaksaan maupun Kepolisian yang sama sekali menolak untuk perlindungan terhadap HAM. Ini yang buat sedih teman-teman advokat. Kenapa? Nggak ada tim 15, yang ada 12. Untuk melibatkan advokat. Tapi saya bisa ada jawaban juga. Karena di DPR itu bukan soal itu. Mereka terlalu banyak organisasinya. Nanti kalau kita undang satu, yang lain protes. Ini 3 lagi ya? Ini cuma 3. Kalau jelas Kejaksaan kan dari mana kan? Dari Sabang sampai Merauke satu kesatuan. Polri jelas, Mahkamah Agung jelas. Kalau kita advokat nanti kita ambil 3, ditanya lagi, kenapa cuma ambil 3 orang itu? Mengapa bukan kita? Itu ini orang pintar betul. Jadi itu alasan. Untuk peradi aja sudah ribet pasti ya. Mengapa kita tidak mengambil advokat? Tetapi ya itu bisa diwakili oleh teman-teman Komisi 3. Jadi saya tidak menaruh, saya yakin dengan teman-teman Komisi 3 itu akan memperjuangkan hak-hak tersangka, terdakwa, saksi, korban karena memang latar belakang mereka kebanyakan pengacara. Gagasan Miranda Rules diambil, di copy tapi dalam bentuk yang lain. Itu dan ada penyidik wajib untuk memberitahukan hak-hak tersangka itu ada tentang itu. Termasuk memberitahu dia berhak didampingi oleh pengacara. Ada. Nah, itu ada dalam bab-bab tertentu itu. Menarik. Lanjutannya adalah Prof. Bagaimana dengan nasib para pejuang HAM, terutama pejuang lingkungan, yang seringkali dipidana, bahkan diperdatakan. Yang berat bagi pejuang lingkungan itu sebenarnya diperdatakan, dipidanakan, mereka udah siap sih sebenarnya. Tapi bagaimana melindungi hak mereka di ruang pidana? Apakah ada jaminan yang lebih luar biasa dibandingkan KUHP lama? Sebetulnya begini, saya mau tanya balik dulu. Mereka minta perlindungan hukum dalam konteks apa nih? Apakah digugat karena melaporkan atau apa begitu? Ada yang diperdatakan karena ini menariknya kasus Prof. Bambang Hero. Beliau memberikan keterangan ahli. Itulah yang dalam KUHP saya usulkan. Tapi pemerintah usulkan, tapi itu belum dibahas. Jadi ada bab khusus mengenai keterangan ahli. Salah satu di antaranya itu adalah ahli tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugah secara perdata atas keterangan yang dia berikan. Ini keren. Tapi bakal masuk nggak itu? Mestinya masuk karena saya kira itu tidak jadi DIM dari DPR berbicara soal ahli, lalu kemudian kan tidak diuraikan. Di situ ahli bla bla bla, termasuk keterangan ahli sah apabila didengarkan bla bla bla. Kemudian ahli yaitu bukan saja Profesor Bambang Hero, teman saya, Profesor Eva Ahyani Zulfa, hukum pidana UI, saya memberikan ini afidavit untuk keterangan. Kan digugat juga tuh itu. Digugat secara perdata. Jadi kalau ahli itu kan keterangan ahli itu kan alat bukti. Gimana ceritanya? Alat bukti bisa di. Iya.
Jadi Oke. makanya waktu itu ada satu pasal yang kemudian kita tambahkan ayat bahwa ahli dalam memberikan keterangannya itu tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Nah, nanti konsep pemberlakuan ketentuan undang-undang ini, KUHP ini, apakah untuk hal-hal tertentu akan digunakan untuk tidak diberlakukan kepada orang yang sudah tersandera oleh pasal-pasal yang sudah diubah, Ya. atau tetap akan diberlakukan yang lama? Itu kan bunyinya Azasnya ini asasnya kan? Oke. diambil ketentuan yang paling menguntungkan. Oke, Ya. that's okay, Ya. good. Gak ada masalah. Tapi Prof akan jamin in praktis itu akan diterapkan nanti. Seharusnya diterapkan, harus taat kepada ketentuan KUHP. Luar biasa. Ya. Kan sebetulnya begini juga Mas Suhar, ini sekaligus juga menyampaikan kepada publik. Ya. Seolah-olah terlihat dalam KUHP kita bahwa terlalu banyak KUHP kita itu mengatur kewenangan penyidik, kewenangan penuntut umum. Ini yang ingin saya katakan. Dan memang kewenangan mereka itu harus dirinci. Karena haram hukumnya mereka bertindak selain dari apa yang tertulis. Oke. Jadi orang melihat, kok ini terlalu banyak diatur. Ya memang harus diatur. Karena itulah yang harus dia pakai sebagai pegangan dalam melaksanakan tugas. Kan fungsi instrumentasi dari asas legalitas itu dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang dia boleh melakukan tindakan hukum itu saja. Kalau tidak ditentukan ya jangan dilakukan, nah kira-kira seperti itu. Makanya diatur detail sekali. Bahkan ketika misalnya kita harus memberikan pemahaman kepada teman-teman penyidik, ketika misalnya usulan berhak didampingi oleh advokat. Tapi akhirnya semua menerima itu sebagai check and balances dalam KUHP. Jadi karena ini menuju KUHP baru diberlakukan, maka pasangannya KUHP juga harus segera Kira-kira diberlakukan. begitu. Nah, target Prof sebelum Januari akan disosialisasikan segera. Betul. Dan dalam waktu dekat akan disahkan. Ya kalau tidak September, ya paling tidak November lah masa sidang terakhir tahun ini kan kira-kira begitu. Tapi ya lebih cepat lebih baik kira-kira begitu. Poin terakhir saya untuk isu ini, sebagai produk orang, manusia, dan Prof tahu itu. Apa kelemahan KUHP kita, Prof? Yang baru. Saya untuk sementara ini masih belum melihat karena berbagai loophole, berbagai kekurangan di dalam KUHP lama itu kita masukkan di dalam KUHP baru. Saya sendiri ya mungkin karena kita turut membuat jadi kadang-kadang kan disinilah butuh masukan dari masyarakat, butuh dari ahli, dari praktisi, dari koalisi masyarakat sipil untuk melihat lubang-lubang mana yang belum. Sama dengan buat jurnal kita lah ya. Jangan kita baca di akhir, harus ada proofreader-nya. Betul. Ya. Itu yang kita tempuh waktu membuat KUHP, akhirnya ada guru-guru besar yang proofreader yang membaca. Baru kita sadar, oh iya. Ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Oke. Ini butuh berapa lama untuk disosialisasikan, Prof? Kalau ya sambil menyelam minum air, sembari mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi kita sosialisasi, lalu kemudian juga mungkin saya nggak tahu karena sekarang ini kan pembahasan ada di DPR, kita tinggal menunggu undangan dari DPR. Ya, senang mendengarkan penjelasan Prof. Edi soal ini. Saya pikir banyak hal dahsyat yang perlu diperhatikan publik soal penjelasan ini. Tentu akan banyak pro dan kontra. Tapi satu yang menyenangkan saya soal perlindungan terhadap para ahli dan lain-lain itu juga akan sangat membantu publik. Saya juga kan tidak akan mungkir dari sejarah, kan kita ini lahir dari ahli. Itu saya selalu ingat cerita senior-senior saya tidak sebut nama ya. Kalau ada pandangan isu hukum pidana yang tajam dan itu cukup membingungkan, maka katanya pastikan dulu Edi ngomong apa. Ampun. Kawal agar sama dengan kita karena orang ini dahsyat menjelaskannya. Nah, saya mudah-mudahan Prof tidak lupa itu bahwa dari kampus dan harus melindungi ini termasuk kepentingan publik. Ya. Saya banyak kenangan lah sama Prof Edi ini, diceritakan teman-teman dulu di Pukat dan kemudian di UGM lalu kemudian menjadi wamen. Bahkan kalau ada isu-isu tertentu kontak Prof Edi supaya ini bisa didiskusikan ya. Hanya saya agak sedih ya kemarin ada terpidana koruptor yang dapat remisi sih sebenarnya.
saya berharap sebenarnya ada hukuman yang agak tegas untuk isu-isu korupsi dan extraordinary crime ya. Siap. Mudah-mudahan Prof tidak terlibat menandatangani itu. Terima kasih Prof. Siap. Sangat senang seperti biasa bertemu Prof. Dan Banyak mudah-mudahan penilaian. ini bukan yang terakhir. Oh enggak lah, Kalau kita ada isu-isu kita datang ya, ini enak. kita juga minta waktu untuk isu-isu tertentu agar Siap. komunikasi dengan Prof. Edi. Dan saya berharap sekali-sekali waktu lah. Pergilah ke Padang tanpa ada kegiatan. Itu yang menarik itu. Dan kita khusus kuliner. Itu kemarin terlalu banyak pasukannya, banyak acaranya, tidak ada makan sih, tapi terlalu malam ya. Lain waktu dengan kepala ikan lah. Siap. Sekali lagi Prof, terima kasih. Terima kasih banyak, siap. Thank you. Mudah-mudahan sukses dan terus menginspirasi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.